Perkenalkan, saya Novita Sari dengan NIM 30402100185. Saya akan mempresentasikan tentang rancangan keputusan pemilihan produk baru untuk PT Telkom, yaitu eSIM. Untuk profil perusahaan, PT Telkom Indonesia adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Telkom memiliki jaringan telekomunikasi yang luas di seluruh Indonesia, membantu menghubungkan jutaan pelanggan di berbagai daerah. PT Telkom juga menyediakan berbagai produk dan layanan seperti telepon tetap, data seluler, internet berkecepatan tinggi seperti Indihook. Selanjutnya yaitu produk baru, eSIM adalah kartu SIM digital yang terpasang dalam perangkat dan dapat diprogram sebagai nomor telepon. eSIM tidak memerlukan kartu fisik seperti kartu SIM pada umumnya, sehingga pengguna tidak perlu lagi gonta-ganti SIM fisik dan selalu sedia SIM ejector setiap saat. eSIM memudahkan pengguna saat bepergian ke luar kota atau ke luar negeri, karena pengguna dapat menggunakan beberapa nomor telepon sekaligus tanpa perlu membawa banyak kartu fisik. eSIM juga lebih aman karena tertanam di smartphone dan menggunakan sistem code. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keputusan yaitu pertumbuhan Internet of Things. Teknologi eSIM memenuhi kebutuhan konektivitas perangkat IoT dengan menawarkan konektivitas tanpa batas dan kemampuan manajemen jarak jauh. Yang kedua, peningkatan adopsi perangkat yang terhubung. eSIM menyederhanakan proses aktivasi perangkat dan memberikan fleksibilitas dalam memilih operator jaringan. Selanjutnya yaitu alasan mengapa harus memakai produk eSIM pada PT Telkom. Yang pertama, eSIM memungkinkan pengguna untuk mengaktifkan paket seluler dari operator tanpa harus menggunakan SIM fisik. Yang kedua, pengguna tidak perlu lagi melepas bagian perangkat seluler untuk memasukkan kartu SIM fisik. Yang ketiga, eSIM memungkinkan pengguna untuk dengan mudah beralih antara nomor satu dengan nomor lain yang berbeda tanpa perlu menggunakan slot dual SIM. Yang keempat, eSIM memungkinkan proses pembelian nomor yang cepat dan instan tanpa perlu datang ke toko atau menunggu waktu pengiriman. Selanjutnya, divisi yang terlibat yaitu pertama divisi produksi yang bertanggung jawab untuk menghasilkan produk seperti mencetak kartu-kartu Telkomsel dengan barcode yang telah disediakan oleh divisi ICT. Yang kedua, divisi marketing membuat kampanye iklan untuk memberitahu mudahnya dan keamanan menggunakan kartu Telkomsel dengan barcode. Yang ketiga, divisi keuangan dan akuntansi menyusun laporan keuangan yang mencakup biaya produksi dan pendapatan dari penjualan kartu. Yang keempat, teknologi informasi dan komunikasi memastikan sistem informasi dapat menghasilkan barcode yang valid dan terhubung dengan sistem penjualan. Selanjutnya, divisi sumber daya manusia yang bertugas merekrut, melatih, dan mengawasi staf yang terlibat dalam produksi dan pemasaran kartu. Selanjutnya, untuk target pasar, yang pertama untuk freelancer seperti penulis lepas, desainer grafis, atau konsultan independen. Mereka yang memerlukan koneksi internet yang andal dan cepat untuk bekerja dari berbagai lokasi. Yang kedua, pengguna konten streaming seperti pecinta film dan musik yang berlangganan layanan seperti Netflix atau Spotify dapat menjadi target pasar. Mereka memerlukan koneksi internet yang stabil dan cepat untuk menikmati hiburan mereka. Yang ketiga, pelanggan bisnis kecil yang memerlukan koneksi internet yang andal dan aman untuk berkomunikasi dengan pelanggan, mengolah data, dan menjalankan operasi sehari-hari mereka. Selanjutnya, pelanggan dengan keamanan data yang tinggi, bisnis maupun individu yang sangat peduli dengan keamanan data mereka dapat menjadi target pasar. Mereka yang menginginkan koneksi internet yang aman. Untuk analisa pesaing ada dari XL, Indosat, dan Smartfren. Untuk analisa pasar, yang pertama peningkatan
permintaan akses internet di seluruh Indonesia, terdapat tren signifikan di Indonesia, di mana semakin banyak masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan, mengandalkan internet untuk berbagai keperluan, seperti pendidikan, bisnis, hiburan, dan komunikasi. Permintaan akan akses internet yang cepat dan andal semakin tinggi. Yang kedua, inovasi teknologi dan solusi konvergensi. Tren dalam inovasi teknologi dan solusi konvergensi yang memungkinkan pengguna berbagai perangkat dengan satu layanan dapat membantu memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin kompleks. Yang ketiga, mendorong pemerintah untuk akses internet di pedesaan. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan akses internet di wilayah pedesaan melalui berbagai program dan inisiatif. Hal ini dapat menciptakan peluang bagi penyedia layanan untuk bekerja sama dengan pemerintah atau memanfaatkan insentif yang ada. Selanjutnya, jumlah pelanggan. Untuk PT Telkom pada tahun 2023 ada 153 juta pelanggan. Untuk pelanggan pesaing, dia telah mengeluarkan eSIM XL 75.000 pelanggan eSIM tertanam atau embedded SIM hingga Juli 2023. Untuk Indosat, sejak meluncurkan eSIM pada akhir 2022, jumlahnya 10.000 pelanggan. Hal ini dapat dijadikan bukti bahwa eSIM dapat diterima masyarakat dan banyak diminati oleh masyarakat. Untuk perkiraan harga, dengan melihat harga jual produk eSIM pesaing, perusahaan dapat menjual produk yang berkualitas dan bermanfaat dengan harga yang kompetitif atau terjangkau dari pesaing. Seperti Smartfren menjual produk eSIM dari harga 53.000 sampai 120.000. Hal tersebut dapat menjadi untuk menentukan harga jual produk eSIM Telkomsel. Selanjutnya yaitu alternatif lain. Jika barcode eSIM bermasalah, perusahaan dapat beralih ke aplikasi dan menggunakan e-sensor dalam pemindaian barcode. Selanjutnya, sistem manajemen informasi. Layanan eSIM memerlukan sistem informasi manajemen untuk mengatur registrasi, aktivasi, keamanan, pemantauan penggunaan, dan manajemen koneksi eSIM. Memungkinkan penyedia layanan Telkomsel mengelola layanan dengan efisien dan aman. Selanjutnya yaitu kesimpulan. PT Telkom Indonesia memiliki faktor dan latar belakang yang membuat mereka memutuskan untuk menciptakan eSIM. Peran divisi dalam suatu perusahaan sangat diperlukan melalui dari pengelolaan ide hingga pemasaran produk. Untuk tujuan efektivitas pemasaran, produk juga diperlukan analisa pasar, regulasi, perizinan hingga keamanan produk tersebut. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.